Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 12 MIPA maupun IPS. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika umum. Nah, untuk matematika umum di materi pertama kita akan membahas dimensi 3 atau jarak dalam ruang. Yang dibahasnya bukan poin-poin yang lainnya, tapi lebih ke poin jarak dalam ruangnya. Untuk jarak dalam ruang itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, jarak antar titik atau jarak dari titik ke titik. Yang kedua, jarak dari titik ke garis. Dan yang ketiga, jarak dari titik ke bidang. Adapun untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas jarak antar titik dan jarak dari titik ke garis. Yang pertama, untuk jarak dari titik ke titik atau jarak antar titik, misalkan di sini ada sebuah bidang alfa, kemudian dalam bidang tersebut ada titik A dan titik B. Nah, ketika titik A dan titik B ini kita tarik garis, maka itu adalah merupakan jarak dari titik A ke titik B. Nah, ini. Jika pada bidang tersebut kita buat titik A dan titik B, maka garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B tersebut adalah jarak antara dua titik, yaitu titik A dan titik B. Seperti itu. Kita lihat contoh di sini. Suatu kubus ABCDEFGH, kalau yang namanya kubus berarti semua sisinya sama panjang, mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Tentukan jarak dari titik C ke D. Ini titik C. Nah, ini dari titik C ke titik D. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jarak dari titik F ke titik H. Ini ada F, yang ini H. Yang ketiga, jarak dari titik E ke C. Ini titik E, ini titik C. Untuk yang pertama, ini berarti panjang dari C ke D. Nah, karena panjang CD ini sama aja dengan panjang AB, maka untuk panjang CD atau jarak dari titik C ke titik D itu sama saja dengan panjang rusuknya, yaitu 6. Di sini kita bisa tuliskan hasilnya adalah 6 cm. Yang kedua, jarak dari titik F ke H. Jarak dari titik F ke H ini bisa kita katakan diagonal sisi. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas. Kemudian jarak dari titik E ke C itu berarti diagonal ruang, karena melalui ruang yang ini nih, yang di dalamnya. Pembahasannya tadi udah ya, untuk jarak dari titik C C ke D untuk poin A, ini sama saja dengan panjang rusuknya, yaitu 6 cm. Kemudian yang kedua, jarak dari titik F ke H sama dengan panjang diagonal sisi kubus. Untuk mencari panjang FH, kita bisa membuat sebuah segitiga siku-siku. Nanti kita lihat lagi kan tadi bentuknya seperti ini. Di sini ada A, di sini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, dan ini H.
Nah, untuk jarak dari F ke H, kan berarti ke sini ya, jarak F ke H. Nah, itu bisa kita ambil dari segitiga FEH atau ke sini FGH. Jadi nanti akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. FEH dengan siku-siku ada di sudut E. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu adalah panjang kuadrat sisi miring segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kan tadi panjang FE-nya kita lihat di sini, berarti di sini 6 ya. Karena panjang rusuk dari kubusnya itu tadi 6. Maaf. Di sini 6. Kemudian panjang EH juga sama 6 di sini. 6 cm. Nah, yang akan kita cari berarti panjang FH atau jarak dari titik F ke H. Nah, ini kita menggunakan teorema Pitagoras. Kan tadi untuk teorema Pitagoras itu panjang kuadrat sisi miring segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat. Berarti jumlah kuadrat FE ditambah jumlah kuadrat EH. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Panjang FH itu berarti akar dari EH kuadrat ditambah EF kuadrat. Panjang EH-nya 6, EF-nya juga 6, berarti akar dari 6 kuadrat plus 6 kuadrat. 6 kuadrat dengan 36. Nah, di sini karena 36-nya ada 2 kali, boleh kita menuliskan jadi akar 2 kali 36. Nah, akar dari 36 itu kan 6, berarti hasilnya 6 akar 2. Jadi jarak dari titik F ke H itu adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu. Yang C itu tadi jarak dari titik E ke C sama dengan panjang diagonal ruang kubus. Kita lihat lagi gambarnya, gambar kubusnya. Ini A, ini B, C, D, ini E, F, G, dan di sini H. Perhatikan segitiga ACE. Nah, berarti kita ke sini nih. Jarak dari titik E ke C. Seperti itu. Nah, maka di sini ada segitiga ACE. Untuk segitiga ACE yang ini nih. Segitiganya segitiga ACE dengan siku-siku ada di sudut A. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk panjang AC ini sama dengan tadi FH yang sudah kita bahas duluan, yang sudah kita bahas di poin kedua, di poin B, FH. Berarti panjang AC itu sama dengan panjang FH. Kenapa sama? Karena ini adalah bangun ruang kubus. Berarti diagonal sisinya pun akan sama panjang. Berarti di sini panjang AC-nya tadi 6, panjang AC-nya kan tadi 6 akar 2. Kemudian untuk panjang EA, panjang AE di sini berarti panjang kubusnya tadi yaitu 6. Nah, maka ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti kita bisa mencari panjang EC ini menggunakan teorema Pitagoras. Berarti jumlah kuadrat EA ditambah jumlah kuadrat AC. Nah, seperti ini.
Panjang EC itu berarti akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Panjang AC-nya itu 6 akar 2, kemudian panjang AE-nya itu 6. Berarti di sini 6 akar 2 pangkat 2. Kenapa bisa jadi 72? Karena gini, 6 pangkat 2 kan 36. 36 dikali dengan akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 itu 2. Karena kalau misalkan bentuk akar dipangkatkan 2, berarti hasilnya bilangan yang di dalam akar tersebut. Seperti itu. Nah, jadi 36 kali 2 itu hasilnya 72. 6 pangkat 2, 36. Jadi diperoleh akar 108. 108 bisa diuraikan. Jadi 3 kali 36, akar dari 36-nya adalah 6. Maka jarak dari titik E ke C itu adalah 6 akar 3. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas jarak dari titik ke garis. Misalkan, di sini ada sebuah bidang alfa, kemudian ada garis peki, dan di luar garis peki ini ada titik R. Garis peki dan titik R terletak pada sebuah bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Jika dari titik R itu diproyeksikan atau ditarik garis terhadap garis peki, maka akan diperoleh R aksen di sini yang membentuk sudut siku-siku. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa jarak dari titik R ke R aksen sama dengan jarak dari titik R ke garis peki. Jadi untuk memproyeksikannya itu harus bentuknya tegak lurus seperti ini. Harus berbentuk tegak lurus. Meskipun misalkan titiknya ada di sini nih, tetap itu harus membentuk sudut siku-siku, harus tegak lurus. Itu untuk jarak dari titik ke garis. Kita lihat. Contohnya misalkan suatu kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Jarak dari titik P terletak di tengah-tengah rusuk CG. Ini nih titik P-nya. Kemudian tentukan jarak titik P ke garis FB. Ini P ke garis FB, berarti ke sini tinggal ditarik lurus. Kan tadi harus tegak lurus ya, harus membentuk sudut siku-siku. Yang kedua, jarak dari titik B, ini B, ke garis EG. Nah, berarti ke sini, ke garis EG. Ini untuk yang kedua. Kita lihat penjelasan. Untuk yang poin A, karena tadi jarak dari titik Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kan tadi untuk soal nomor A, itu jarak dari titik P, ini titik P ke garis FB ke sini nih. Kan tadi untuk jarak dari titik ke garis itu berarti harus ditarik tegak lurus, harus membentuk sudut siku-siku. Jadi panjangnya akan sama dengan panjang CB atau BC. Jadi jarak dari titik P ke garis FB itu adalah 6 cm. Yang kedua itu jarak dari titik B ke garis EG. Nah, ini garis EG, ini titik B-nya. Yang pertama tentukan kedudukan titik B dan garis EG. Berarti itu jadi segitiga ya. Jadi segitiganya ke sini nih. Segitiga
BEG. Nah, ini segitiga BEG. Kemudian yang kedua, tentukan panjang EG. Nah, untuk menentukan panjang EG ini berarti diagonal sisi, sama seperti yang tadi. Ada segitiga. Untuk menentukan panjang EG berarti ada segitiga di sininya G, di sini F, di sininya E. Gitu. Ini kan panjangnya 6 cm, 6 cm. Berarti panjang EG-nya itu adalah 6 akar 2 panjang diagonal sisinya. Kemudian yang selanjutnya, tentukan titik O. Titik O itu merupakan titik tengah garis EG. Nah, yang ini nih. Di sini di bawah ada. Titik tengah garis EG. Nah, kan untuk menentukan jarak dari titik ke garis itu harus tegak lurus. Berarti kita tarik tegak lurus dari titik B ke titik O supaya menghasilkan yang tegak lurus. Supaya menghasilkan sudut siku-siku. Yang selanjutnya, maka jarak dari titik B ke garis EG adalah panjang ruas garis BO. Nah, ini ruas garis BO, panjang garis BO. Digunakan sebagai rumus Pythagoras. Oh, perhatikan berarti di sini untuk segitiga BOE, kita perhatikan segitiga BOE, yang ini nih segitiga BOE. Siku-sikunya ada di titik O. Kalau misalkan ditarik garis dari titik B ke O, yang ini berarti siku-sikunya ada di titik O. Maka untuk mencari panjang ruas garis BO, kita masih menggunakan rumus teorema Pythagoras. BO, panjang BO ini boleh segitiga ke BEO atau BGO ke sebelah sini. Nah, untuk panjang BE ini sama saja dengan panjang EG yang tadi. Panjang EG-nya kan 6 akar 2 ya. Berarti untuk panjang BE pun sama 6 akar 2. Jadi untuk mencari panjang BO-nya, kalau tadi operasinya penjumlahan, untuk yang ini sepertinya ini ada kesalahan. Di sini harusnya bukan ditambah tapi dikurangi. Jadi untuk BO itu mencari panjang BO itu akar dari BE kuadrat, dan dari BE kuadrat dikurangi dengan EO kuadrat. Dikurangi panjang EO kuadrat. Kenapa dikurangi? Kan tadi kalau misalkan mencari panjang sisi miring ditambah, berarti kalau misalkan mencari sisi yang lainnya, itu panjang sisi miring dikurangi sisi yang sudah diketahui. Kalau untuk panjang BE-nya, untuk panjang BE sama seperti yang tadi. Nah, 6 akar 2 pangkat 2. 6 akar 2. Di sini untuk panjang BE-nya itu BE 6 akar 2. Kemudian untuk panjang EO-nya 3 akar 2. Nah, untuk panjang EO, kenapa 3 akar 2? Karena panjang EG itu kan tadi 6 akar 2, ini setengahnya berarti 3 akar 2. 6 akar 2 pangkat 2 itu hasilnya 72, 6 pangkat 2, 36 kali 2, 2-nya dari akar 2 pangkat 2. Kemudian ini 3 akar 2 pangkat 2 hasilnya 18.
3 pangkat 2, 9 akar 2 pangkat 2, hasilnya 2. Berarti 9 kali 2, 18. Sini 72 kurang 18 itu hasilnya 54. Nah, yang 54 bisa kita uraikan. Jadi 9 kali 6, akar dari 9-nya itu 3, akar 6. Berarti hasilnya 3 akar 6 cm. Jadi panjang BO-nya itu adalah panjang BO atau panjang atau jarak dari titik B ke garis EG itu adalah 3 akar 6. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi di pertemuan pertama ini, yaitu jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.